Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ya. Perkenalkan saya Ahmad Mustafa dari program Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review mengenai perancangan Sistem Informasi Manajemen pada toko Zer, yaitu sebuah toko sembako skala UMKM. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, tampilan antarmuka, manfaat sistem, hingga kesimpulan. Oke, yang pertama, bab 1. Nah, untuk pendahuluan ini, pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Toko Zara merupakan toko sembako yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, sabun, minuman, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun, berdasarkan hasil pengamatan seluruh aktivitas di toko masih dilakukan secara manual. Misalnya, transaksi dicatat di buku, stok barang juga dicatat di buku, perhitungan menggunakan kalkulator, laporan penjualan dihitung secara manual. Cara seperti ini memang masih banyak digunakan oleh UMKM. Akan tetapi ketika jumlah pelanggan semakin banyak, cara manual menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya, kasir bisa salah menghitung total belanja. Kesalahan memberi uang kembalian juga terjadi. Selain itu, stok barang sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena stok baru diperbarui setelah transaksi selesai. Masalah lainnya adalah pemilik toko membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengetahui keuntungan harian maupun bulanan. Oleh karena itu, dibuatlah rancangan sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk proses bisnis toko menjadi lebih cepat, akurat, dan lebih efisien. Nah, tujuan sistem. Tujuan dari sistem ini ada beberapa. Yang pertama adalah mengetahui kebutuhan pengguna. Artinya, sistem dirancang sesuai kebutuhan pemilik dan kasir sehingga tidak terlalu rumit digunakan. Tujuan kedua adalah mengintegrasikan seluruh data. Misalnya ketika kasir menjual satu barang, maka stok otomatis berkurang tanpa harus dicatat ulang. Tujuan ketiga yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Kasir cukup memilih barang pada komputer, kemudian sistem akan menghitung total pembayaran secara otomatis. Sedangkan tujuan terakhir adalah membantu pemilik toko memperoleh laporan penjualan secara cepat sehingga tidak perlu menghitung ulang menggunakan buku catatan. Oke, next. Bab 2. Nah, pada tahap analisis kebutuhan, menulis mengidentifikasi beberapa masalah utama. Masalah pertama adalah kesalahan pencatatan. Karena seluruh transaksi ditulis secara manual, maka kemungkinan salah tulis dan salah hitung cukup besar. Misalnya harga barang 18.000, tetapi tertulis 81.000. Selanjutnya seperti itu dapat menyebabkan laporan keuangan jadi tidak akurat. Masalah kedua adalah data stok tidak sinkron. Data penjualan dan data stok dicatat pada buku yang berbeda. Akibatnya, barang yang sebenarnya sudah habis masih tercatat tersedia. Hal tersebut dapat mengecewakan pelanggan. Masalah ketiga adalah pembuatan laporan memerlukan waktu lama. Pemilik harus menghitung satu persatu seluruh transaksi setiap hari. Semakin banyak transaksi, maka semakin lama proses rekapitulasi. Masalah keempat adalah resiko kehilangan data, karena seluruh data berada di buku catatan. Jika buku rusak, hilang, atau terkena air, maka seluruh data penjualan juga ikut hilang. Itulah sebabnya sistem digital jauh lebih aman dibandingkan pencatatan manual. Nah, untuk kebutuhan fungsional adalah mengetahui masalah di tengah kebutuhan sistem. Sistem harus mampu yang pertama, mengolah data barang, melakukan transaksi penjualan, menghitung stok otomatis, membuat laporan penjualan, terus membuat laporan stok, dan mengatur hak akses pengguna. Misalnya, pemilik toko dapat melihat seluruh laporan, sedangkan kasir hanya diperbolehkan melakukan transaksi penjualan. Kebutuhan non-fungsional
Selain fungsi utama, sistem juga harus memenuhi beberapa kebutuhan kualitas. Yang pertama, keamanan. Pengguna harus login menggunakan username dan password sehingga data tidak bisa diakses sembarang orang. Yang kedua adalah kinerja. Proses pencarian barang harus cepat agar pelayanan pelanggan tidak terganggu. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Ketika pengguna bukan ahli komputer, maka tampilan sistem harus sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat adalah keandalan. Sistem harus stabil sehingga tidak mudah mengalami error ketika digunakan. Nah, itu. Jadi, terus langsung kita ke bab 3. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem. Perancangan ini menggunakan beberapa diagram UML, flowchart. Yang pertama adalah flowchart. Nah, flowchart menggambarkan alur kerja sistem secara umum. Pengguna melakukan login, kemudian memilih menu, misalnya menu data barang, transaksi, atau laporan. Setelah diproses oleh sistem, hasil ditampilkan di layar atau dicetak menjadi laporan. Yang kedua, activity diagram. Nah, activity diagram menunjukkan aktivitas hasil ketika melayani pelanggan. Rekan-rekan yaitu login, masuk ke menu transaksi, mencari barang, selanjutnya sistem mengecek stok, selanjutnya jika stok tersedia, maka barang dimasukkan ke dalam pembelian, terus jika stok habis, maka sistem berikan informasi bahwa barang tidak tersedia. Setelah semua barang selesai dipilih, sistem menghitung total pembayaran, hasil menerima pembayaran, kemudian transaksi disimpan dan struk dapat dicetak. Selanjutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram menjelaskan komunikasi antar komponen sistem. Yang pertama, kasir mengirim minta data barang. Sistem meminta data ke database. Database mengirim informasi barang. Setelah menampilkan data, setelah pembayaran berhasil, sistem mengirim perintah kepada database untuk mengirim stok. Database memperbarui data, kemudian sistem menampilkan transaksi selesai. Nah, selanjutnya, pada bab ini dijelaskan tampilan aplikasi. Nah, menu yang tersedia adalah halaman login, dashboard, data barang, tambah dan edit barang, cetak struk, laporan stok, atau laporan stok barang, pengaturan pengguna. Nah, seluruh tampilan dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh pemilik maupun kasir yang belum terbiasa menggunakan komputer. Tuh. Nah, selanjutnya ada manfaat sistem. Penerapan sistem informasi manajemen memberikan banyak manfaat bagi kasir. Proses transaksi menjadi lebih cepat karena sistem menghitung total pembayaran secara otomatis. Bagi pemilik toko, laporan penjualan dapat langsung dilihat tiap hari tanpa menghitung ulang. Selain itu, stok barang jadi lebih akurat karena selalu diperbarui setelah transaksi. Penggunaan kertas juga berkurang sehingga biaya operasional menjadi lebih hemat. Secara keseluruhan, toko menjadi lebih profesional dan pelayanan kepada pelanggan juga meningkat. Oke. Sebagai kesimpulan, dapat diketahui bahwa masalah utama toko Zara berasal dari sistem kerja yang masih manual. Penerapan sistem informasi manajemen mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan cara yang pertama, mempercepat transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan, memperbarui stok secara otomatis, menghasilkan laporan secara cepat, membantu pengambilan keputusan oleh pemilik toko. Nah, itu beberapa permasalahan tersebut, mengatasi permasalahan. Kedepan, penerapan sistem sebaiknya dilakukan secara bertahap. Pengguna juga perlu mendapatkan pelatihan dan data harus di-backup secara rutin agar tetap aman apabila terjadi kerusakan komputer. Oke, penutup demikian presentasi saya mengenai review sistem informasi manajemen pada toko Zara. Sebagai penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang mengenai bagaimana sistem informasi manajemen dapat atau SIM dapat membantu meningkatkan aktivitas operasional UMKM melalui digitalisasi proses bisnis.
Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu guru dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.